Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai PowerPoint lagi ya. Jadi membahas mengenai kira-kira bagaimana sih cara membuat untuk PowerPoint yang interaktif. Yang interaktif itu mungkin kawan-kawan pernah lihat. Jadi PowerPoint yang digunakan itu Anda bisa klik terus muncul ataupun nanti mengarah ke halaman selanjutnya, terus kemudian mengarah ke slide selanjutnya, mengarah ke website tertentu dan sebagainya. Jadi aplikasi ataupun PowerPoint yang Anda gunakan itu bisa diklik terus kemudian bisa diarahkan kemana-mana. Nah itu contohnya ya untuk yang PowerPoint yang interaktif. Saya akan kasih contoh aja gini kawan-kawan ya. Nah ini untuk membuat PowerPoint, jadi seperti biasa Anda klik file terus kemudian Anda klik new. Nah Anda bisa memilih untuk template yang Anda bisa gunakan. Kebetulan saya juga sudah memberikan untuk template, sudah saya downloadkan. Anda juga bisa melakukan browsing untuk mencari template ataupun Anda bisa lihat di sini ya template. Terus kemudian Anda tinggal download saja. Nah, ini ada pilihannya macam-macam, ada education, ada chart dan sebagainya. Ini untuk pilihan yang dari bawaan si Microsoft-nya. Nah, Anda tinggal klik saja. Ini karena saya membuat contoh ini untuk sebagai contoh aja, sebagai pembelajaran aja. Jadi nanti Anda ketika membuat sebuah PowerPoint nanti juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, misalkan kita pilih yang ini untuk presentation title. Ini contoh untuk membuat PowerPoint yang interaktif. Sebentar sambil ditunggu aja kawan-kawan ya. Jadi ini pertemuan 12 ya kawan-kawan. Jadi sebisa mungkin nanti kawan-kawan apabila ada pertanyaan monggo langsung ditanyakan aja kepada saya. Nah ini contohnya ya. Ini ada presentation title. Nah ini presentation title itu karena pertemuan sekarang kan kita membahas mengenai membuat PowerPoint yang interaktif. Nah seperti ini kawan-kawan ya. Ini contohnya saja, jadi nggak perlu detail-detail. Nah, terus kemudian ini kan ada beberapa konten-kontennya ya. Nah, Anda tinggal pakai template yang Anda butuhkan saja. Misalkan seperti ini ya. Nah, mungkin untuk gambarnya juga Anda bisa sesuaikan, Anda bisa hapus, terus kemudian masukkan gambarnya dan sebagainya. Contoh aja ya kawan-kawan ya. Seperti ini. Nah, mungkin ini kan biasanya kalau kita membuat sebuah PowerPoint, jadi yang paling penting adalah judul, terus kemudian ini ada content slide. Content slide itu ada isi ataupun hal yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, ini biasanya kita buat juga ini sebagai daftar isi itu juga bisa. Cara buat daftar isinya gimana ataupun website slide yang interaktif gimana? Nah, kita tinggal tambahkan aja insert kan. Nah, kita tinggal tambahkan shape. Terus kemudian kalau kita tambahkan ini macam-macam ya, ada pilihan untuk shape ataupun bentuk yang kita bisa tambahkan. Kalau saya sih biasanya lebih suka pakai yang seperti ini, jadi kotak-kotak seperti ini ya. Tinggal tambahkan, ini tinggal kita sesuaikan aja. Misalkan warnanya warna orange misalkan. Seperti itu. Jadi Anda tinggal sesuaikan aja ya. Sesuai dengan kesukaan Anda, ataupun Anda ingin merah juga boleh misalkan. Karena kalau misalkan merah, ini kan belakangnya warnanya merah, jadi mungkin takutnya saling bertindih ya, jadi warnanya kelihatan. Biru juga oke. Nah, biru nanti kita tinggal tambahkan aja tulisan, misalkan ini kan ibaratnya tombol yang akan mengarahkan Anda ke slide-slide selanjutnya ataupun slide yang Anda inginkan. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Itu misalkan slide 1 ini tentang judul, kita tambahkan tentang judul ini ya. Terus kemudian Anda tinggal tambahkan lagi, ini tinggal Anda tambahkan, itu tinggal Ctrl C, terus kemudian Anda paste, kemudian paste lagi, paste seterusnya ya. Nah terus kemudian Anda tinggal masukkan, tinggal diedit aja, dirapikan. Nah saya rapikan sebentar ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Bentuknya agak kurang rapi.
mungkin saya nggak mengambil karena kita hanya sebagai contoh aja ya untuk membuat slide yang interaktif itu seperti apa. Jadi saya mungkin materinya nggak akan saya masukkan semuanya. Tapi untuk tugas selanjutnya mungkin saya sudah siapkan materi, terus kemudian ada slide presentasi sebagai contoh juga Anda bisa gunakan untuk PowerPoint untuk tugasnya. Jadi setelah ini Anda melakukan tugas untuk membuat PowerPoint yang akan saya contohkan ini, jadi yang interaktif. Nah, interaktif itu gimana Pak? Ini tinggal Anda buat PowerPoint-nya, lalu kemudian Anda buat untuk tombol-tombolnya seperti ini. Nah, untuk konten slide ini kita ganti jadi daftar isi lah, yang biasanya umumnya, atau konten table konten. Nah, ini judul, ini table konten. Terus kemudian ini kita ibaratkan sebagai materi 1 ya. Materi 1, ini materi 2, ini materi 3. Ini contoh aja ya kawan-kawan ya. Terus kemudian ini misalkan kesimpulan. Dan kita ini hapus saja. Dan ini penutup ya. Jadi Anda memasukkan ini kan habis halaman judul, terus kemudian ini table konten ataupun daftar isi. Biasanya kalau Anda buku itu biasanya table konten itu dinamakan sebagai daftar isi, tapi kalau PowerPoint itu dinamakan table konten. Terus kemudian ini ada materi 1, ini slide materi 2, slide materi 3, kemudian ada kesimpulan, slide kesimpulan, lalu slide untuk penutupnya. Nah, Anda tinggal masukkan di sini ya. Ini tinggal Anda sesuaikan aja. Misalkan di sini Anda masukkan untuk materi 1. Terus kemudian masukkan lagi materi 2, materi 3. Terus kemudian ini Anda masukkan berdasarkan slide yang ingin Anda masukkan ya. Terus kemudian selanjutnya kan ada kesimpulan dan penutup. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini tinggal untuk membuat website yang interaktif, Anda sebetulnya tinggal melakukan hyperlink. Jadi cara yang melakukan hyperlink gimana? Cara manualnya kan kawan. Anda tinggal klik untuk tombolnya, lalu kemudian Anda klik insert, lalu kemudian Anda klik link. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk linknya, Anda kalau misalkan diarahkan kursornya nanti akan muncul add a hyperlink atau Ctrl K untuk shortcutnya. Shortcutnya itu untuk tombol cepatnya kan. Jadi sebetulnya Anda nggak perlu itu. Anda tinggal klik judul, terus kemudian Anda tinggal pencet Ctrl, lalu kemudian pencet K. Nah, ini nanti ada muncul toolbox seperti ini. Anda tinggal ada beberapa pilihan, ada existing file or web page. Ini biasanya Anda untuk menampilkan file yang lain ataupun Anda menampilkan website yang lain. Nah, kalau Anda ingin menampilkan dokumen ataupun slide yang ada di PPT ini sendiri, Anda tinggal klik place in this document. Nah, in this document itu nanti akan kelihatan untuk slide-slide-nya, ada slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 beserta namanya. Nah, Anda tinggal sesuaikan aja. Ini kan untuk tabelnya ada tabel judul ya. Nah, berarti tabel judul itu kan ada di slide 1. Nah, Anda tinggal klik untuk 1 membuat PowerPoint. Ini kan judul ya. Nah, nanti tinggal Anda klik aja. Terus tabel kontennya seperti apa? Tabel kontennya sama. Anda tinggal klik saja, terus pencet Ctrl ditahan, kemudian pencet huruf K. Nah, kemudian tabel konten itu kan ada di slide nomor 2. Jadi Anda tinggal pilih konten atau slide yang nomor 2. Seperti itu ya. Seterusnya seperti itu. Untuk materi ketiga, Anda tinggal pencet Ctrl kemudian pencet huruf K. Nah, ini jangan lupa dipencet place in this document. Kalau ini untuk menambahkan untuk dokumen yang baru atau membuat dokumen yang baru, ini untuk email ya. Tapi kita butuh untuk website interaktif, kita akan melakukan hyperlink terhadap dokumen-dokumen yang ada di slide ini ataupun dokumen yang ada di luar ataupun berada di komputer kita, tapi di luar file ini, file PowerPoint ini. Nah, terus kemudian selanjutnya ya, untuk ini kan materi 1 ya, kita tinggal pencet yang
ada di slide nomor 3, ini materi 1, kita tinggal klik aja. Terus materi 2 juga sama, kontrol K, terus kemudian materi yang kedua. Materi yang ketiga juga sama, Anda tinggal klik kontrol K, lalu materi yang ketiga. Dan seterusnya. Untuk kesimpulan pun juga sama, kontrol, tahan, kemudian pencet huruf K. Anda cari di kesimpulan, klik slide nomor 6, kesimpulan, oke. Terus kemudian penutup juga sama, kontrol K, lalu kemudian Anda masukkan di slide nomor 7. Ini kan nomor 7 itu thank you itu penutup ya. Anda kemudian kalau misalkan sudah, tinggal pencet oke saja. Nah, ini sudah jadi kawan-kawan. Caranya bagaimana ini membuktikan berhasil atau enggak? Anda tinggal klik slideshow yang tombol sebelah sini ya, ataupun kalau misalkan Anda pencet F5 di layar Anda, pencet F5. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan muncul tombol-tombolnya. Anda tinggal klik aja judul misalkan. Kemudian Anda akan muncul di sini. Kemudian table content, maka akan muncul di table content itu sendiri. Materi 1 akan muncul di slide selanjutnya, materi 1. Dan seterusnya, penutup akan muncul slide penutup dan seperti itu. Nah, untuk menyambungkan antara satu slide dengan slide yang lainnya, itu tidak hanya seperti itu kawan-kawan. Anda bisa menambahkan tombol untuk table content itu sendiri. Misalkan Anda tinggal tambahkan shape in lagi ya. Anda tinggal dari home, terus kemudian Anda klik insert, terus kemudian Anda tambahkan shape. Nah, shape-nya biasanya saya gambarnya bulat, jadi dibedakan. Kalau tadi menu untuk mengarahkan kepada halaman tertentu, itu bentuknya agak sedikit oval, kotak, tapi agak sedikit oval ya ujungnya. Nah, kalau misalkan untuk mengarahkan atau menuju tempat daftar isi ataupun table content ya, saya biasanya membuat oval seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalkan warnanya dibedakan aja, warnanya kuning misalkan, atau warnanya apa yang enak ya, merah, kuning aja ya, kuning untuk biar beda, atau orange ya, orange. Nah, Anda tinggal klik di sini ya, terus kemudian edit text. Misalkan tulisannya adalah kembali ataupun table content ya. Nah, ini table content, Anda tinggal sesuaikan. Ini kan kalau warnanya kuning, terus kemudian tulisan fontnya itu warna putih, itu kan nggak kelihatan kawan-kawan. Nah, Anda tinggal ganti aja hurufnya. Nah, ini tinggal font ada di sini ya, ada bisa ukuran jenis hurufnya, ukurannya, karena ini ukurannya terlalu besar kita kecilkan. Nah, warnanya kita ganti, misalkan warna hitam deh, warna hitam kita bold, lalu kemudian kita shadow. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini ya seperti ini kawan-kawan ya. Ini table content ini kita bisa hyperlink sama seperti tadi ya caranya. Kita tinggal pencet Ctrl K, karena kalau misalkan Anda klik untuk table content ini akan mengarahkan kepada table content itu sendiri kan yang ada di slide 2. Maka Anda tinggal pilih place in this document, lalu kemudian pencet nomor 2, slide nomor 2 ini table content, lalu kemudian Anda pencet OK. Nah, itu akan muncul ya. Jadi kalau Anda slideshow ataupun F5, ketika Anda pencet ini akan muncul ke table content-nya. Jadi caranya seperti itu. Terus buat slide-slide yang lainnya bagaimana? Tinggal Anda klik aja table content-nya, terus kemudian Anda pencet kontrol ditahan, lalu kemudian pencet huruf C. Nah, kemudian Anda tinggal kopikan di halaman-halaman selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat buletan baru lagi, mungkin kan bentuknya tidak akan sama. Tapi kalau misalkan Anda kontrol C, Anda tinggal pencet kontrol ditahan, kemudian huruf C. Nah, Anda tinggal mengarahkan di slide ataupun PowerPoint yang ada di nomor 3 ini. Terus kemudian Anda kontrol V, ini otomatis muncul di sebelah kanan. Apabila kita masukkan di slide nomor 4 pun juga sama kawan-kawan. Anda tinggal kontrol ditahan, kemudian V, otomatis akan muncul di sini. Tuh, bentuknya seperti ini ya. Terus kemudian di slide nomor 5 juga sama, kita tinggal kontrol terus kemudian V. Tuh, akan munculnya seperti ini. Ini udah otomatis karena kita masukkan udah ada linknya, jadi otomatis ini sudah ada linknya juga ya. Ini yang mengarahkan kita kepada table content ataupun daftar isi kalau buku. Terus kemudian ini juga sama, kita tinggal kontrol kemudian V, ini
otomatis juga muncul. Ini pun juga sama, Ctrl V dan sebagainya. Ini sudah jadi ya. Jadi terus jadinya bagaimana? Kita cobanya di F5. Nah, ini kan table content. Misalkan kita pengen lihat daftar isinya apa saja, kita tinggal lihat di table contentnya. Oh, saya pengen lihat materi yang kedua deh. Nah, kita tinggal lihat. Nah, ini contohnya aja ya, karena ini contoh jadi tidak ada isinya. Terus kemudian sudah baca untuk materi kedua, saya ingin mengembalikan kepada table contentnya lagi. Nah, misalkan tinggal dipencet lagi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya begitu terus. Jadi ibaratnya materi Anda itu sudah bisa interaktif, jadi bisa pindah ke slide-slide selanjutnya tanpa harus melakukan scrolling ataupun klik-klik sebagainya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, terus kemudian untuk kenapa sih saya suka pakai Microsoft PowerPoint, kenapa nggak pakai Canva ataupun aplikasi-aplikasi untuk membuat PowerPoint? Alasannya sebenarnya simpel kawan. Karena kan di PowerPoint ini memang khusus aplikasinya untuk membuat PowerPoint. Jadi fiturnya itu akan jauh lebih banyak. Contohnya ketika kita ingin membuat sebuah table misalkan, ini kita tinggal klik insert, ada new slide, ada table. Dari tabelnya pun juga kita bisa tambahkan seperti ini ya. Nah, ini yang model di sebelah kanan ini ada tabelnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah membuat tabelnya. Terus picture juga sama, terus kemudian ada sheet, 3D model, ada desainnya pun juga macam-macam ya. Ada bawaan dari Windows-nya sekalipun, kemudian ada transisi, ada efek-efeknya, dan efeknya ini cukup banyak juga. Tuh, efeknya ada banyak ya. Di sini kawan-kawan bisa dilihat ya. Nah, ini efek-efeknya ada apa? Ada subtray, ada exciting, ada dynamic content dan sebagainya. Animasi pun juga sama. Ini biasanya kalau tulisannya Anda ingin klik misalkan untuk muncul, nah ini akan tulisannya kan seperti ini ya, table contentnya. Nah, muncul seperti ini. Jadi kalau sebelumnya tidak ada, terus kemudian Anda harus klik manual, terus kemudian ada tulisan table content dan sebagainya dan sebagainya. Contoh misalkan untuk judulnya juga sama. Judulnya misalkan kita pengen diatur. Nah, misalkan ada fly in, terus kemudian ini table contentnya juga ada float in. Terus yang untuk yang ini tombol yang ini kita ingin masukkan ke fade, materi 2 dan seterusnya kita appear dan sebagainya. Jadi kalau contohnya itu seperti ini. Ini enggak kelihatan. Jadi kalau kita klik, nah nanti muncul judul, table content, materi 2 dan sebagainya. Jadi ini untuk mempercantik aja sih kalau saya bilangnya. Jadi fitur-fiturnya ada banyak banget kan kawan. Terus ada slideshow pun juga sama. Ini yang paling penting ketika Anda ingin melakukan presentasi, apalagi kalau sekarang mungkin Zoom, tapi kalau misalkan Anda nanti presentasi offline, nah Anda kan pasti butuh slide yang kira-kira menampilkan slide selanjutnya itu apa. Nah, ini bisa diakses ya. Itu di sebelah sini kakak. Ini monitor, Anda tinggal beberapa pilih aja untuk yang automatic dan primary monitornya. Nah, untuk menampilkan, jadi misalkan Anda menuliskan catatan di slide nomor ini, catatannya adalah sekian. Anda nggak pingin bahwa orang lain melihat catatan Anda. Nah, Anda bisa menggunakan use presenter view ini. Jadi yang melihat untuk catatan itu hanya Anda sendiri dari presenternya sendiri. Tapi si audiensnya itu tidak bisa melihat untuk catatan Anda. Nah, itu untuk kegunaan untuk presenter view. Ada review, ini mungkin standarnya dari Microsoft ya. Ada view, ini view ada macam-macam, ada outline, ada note page. Nah, ini kan note page itu seandainya ini ada catatannya kan muncul di sini nih. Nah, tapi Anda pengen lihat atau Anda nggak pengen orang lain itu melihat catatan Anda. Nah, menggunakan yang presenter view tadi ya. Ini kan normalnya seperti ini. Untuk outline view-nya nanti akan muncul tulisan-tulisannya. Kalau short sorternya, nah ini hanya muncul untuk slide-nya saja. Ini note page-nya juga. Ini yang seperti tadi. Terus ada reading view yang model seperti ini ya. Nah, terus untuk recording ini biasanya Anda gunakan misalkan Anda ingin membuat atau merekam slide PowerPoint Anda. Ini yang biasanya jarang banget digunakan sama orang, tapi ini lumayan useful banget.
lumayan berguna banget ketika Anda menggunakan recording ini sudah otomatis akan terekam. Nah, terus kemudian ketika Anda ingin menyimpan video tersebut, Anda tinggal klik export to video. Nah, export to video nanti akan muncul halaman seperti ini. Create video ini untuk resolusinya apakah HD dan sebagainya. Ini ada macam-macam ya. Terus kemudian ada create video. Jadi kalau misalkan sudah semua, terus kemudian Anda tinggal klik create video aja. Nah, mungkin dari saya sekian. Terima kasih kawan-kawan. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nanti akan saya share di grup ya untuk tugas-tugasnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.